Terima kasih Tuhan, saat ini terpenting bagi kami akan membuka bagian daripada firman Tuhan sekaligus Tuhan menyediakan untuk penuntun kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, memberkati telinga kami yang akan mendengar, memberkati ruangan yang kami pakai pada saat ini. Kiranya Tuhan akan mengujikan semuanya agar melalui semuanya Tuhan kami boleh mendengar suara Tuhan saja dalam kehidupan kami. Kami mau sambut pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya baca di dalam nama Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dan berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amen. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Buku penuntun kita pada pagi hari ini, tema menjadi pekerja Kristus yang baik. Ayat mas baik. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya tetap berjuang dan menjadi pekerja Kristus yang baik. Firman Tuhan ini juga ditunjukkan kepada kaum wanita yang sudah diselamatkan dan menerima Kristus Yesus secara pribadi kita. Kita semua dipanggil menjadi pekerja Kristus yang baik. Dari perikop di atas kita belajar 3 kebenaran agar kita menjadi pekerja Kristus yang baik. Yang pertama, wanita di dalam Kristus harus teguh berdiri dalam satu roh kudus. Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Satu roh berarti kita sebagai kaum wanita Kristus harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus supaya menjadi pribadi yang teguh dalam Kristus dan tetap berjuang menjadi pekerja Kristus yang baik, yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, baik di dalam rumah tangga maupun dalam pelayanan kita. Yang kedua, menjadi pekerja Kristus yang baik tidak gentar oleh lawan atau oleh musuh-musuh kita. Dalam ayat yang ke-28 adalah kalimat dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kata lawan menunjukkan kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang pengikut Kristus. Maka kita wanita pekerja Kristus agar tetap takut, terkejut, dan heran kepada orang yang memusuhi dan menentang Kristus. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-19.
Rasul Paulus mengingatkan agar jangan gentar menghadapinya, karena sama seperti Kristus yang telah lebih dahulu menghadapi serangan-serangan yang begitu berat, bahkan membahayakan nyawa. Namun Yesus tidak gentar untuk tetap setia melaksanakan kehendak Bapaknya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen hendaknya menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak lawan dalam iman kita. Oleh sebab itu, kita terus andalkan Tuhan dalam melawan musuh dan menentang Kristus. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya bersyukur karena saya melihat ada keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin-kemarin saya mendengar berita, tetapi saat ini mereka sudah duduk bersama. Itu adalah karena kasih Tuhan. Minta maaf kedua orang tua saya, Mama Jana dan juga Mota, mereka sudah duduk bersama. Itu semua adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih. Saya tadi melihat kedua ibu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni. Amin. Terima kasih. Jadi ibu-ibu yang berkati oleh Tuhan, menjadi contoh dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu. Karena kita adalah tiang doa dalam rumah tangga kita. Karena itu apapun masalah tantangan hidup kita, kita harus kuat. Amin. Kita harus mampu bagaimanapun caranya. Walaupun dalam kehidupan pribadi kita seakan-akan kita tidak mampu memaafkan orang lain. Kita tidak bisa memaafkan karena apa? Terlalu sakit yang dia katakan kepada saya. Tetapi menjadi seorang ibu, menjadi contoh dalam rumah, kita harus bisa. Amin. Dan kita harus kuat. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika semuanya itu kita lakukan, maka kebahagiaan, kedamaian itu akan timbul dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan dalam pribadi, persaudaraan kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Yang ketiga, ini ada 3 bagian tadi. Yang ketiga, menjadi pekerja Kristus yang baik, menderita untuk Kristus. Nah, ini tantangan kita bagi orang-orang Kristen. Tuhan saja menderita untuk kita. Bagaimana kita? Penderitaan Tuhan dengan kita tidak sebanding. Walaupun kita sakit hati, tetapi ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Tuhan menjamah hati kita yang luka. Ketika kita luka atau luka kena parang atau luka bakar, kita bisa mengobatinya dan itu akan sembuh. Tetapi sakit yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengobatinya. Karena luka yang dia rasakan adalah dosa yang kita perbuat. Maka itu sadarilah kehidupan kita harus dekat kepada Tuhan. Paulus mengingatkan kita sebagai wanita bahwa dalam menjadi orang Kristen, pekerja Kristus harus siap sedia menanggung penderitaan dengan iman. Nah, ini tadi kita harus siap menanggung penderitaan, apapun itu penderitaan yang kita harus rasakan. Kata dikaruniakan menunjukkan bahwa Allah aktif dan secara sempurna memberikan iman kepada kita dan memberikan kesiapan untuk menghadapi penderitaan. Dengan demikian orang percaya dimampukan Tuhan untuk menghadapi penderitaan dan menjadi pekerja Kristus yang baik untuk memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan.
ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sama cerita juga dalam rumah tangga saya, paling banyak tantangan dalam rumah tangga saya, mungkin banyak sekali tantangan yang saya harus hadapi. Tadi malam saja saya terlambat ibadah karena saya perang mulut lagi dengan Bapak Fifi. Itu bukan berarti perang mulut itu karena dalam rumah tangga saya, tidak, karena orang lain. Karena saya mempertahankan jangan sampai terjadi apa-apa dalam rumah tangga saya. Sambil saya goreng tahu, sambil saya marah-marah, dan saya tunjuk-tunjuk dia. Makanya harus sadar kita, jangan terlalu kita bawa emosi kita. Apapun yang dikatakan orang kepada kita, kita harus sabar. Amin. Karena apa? Ketika kita sabar, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Itu yang saya katakan kepada dia. Dan saya lihat sudah jam 7, saya belum mandi. Tapi biar bagaimanapun saudara ini berkati oleh Tuhan, biar saya terlambat, saya tetap ikut ibadah. Kenapa? Yang saya kejar itu firman Tuhan. Sekalipun saya terlambat karena saya berpikir juga mereka juga maklumi saya karena seharian kami kerja di situ dan saya harus pulang mengurus rumah tangga saya lagi. Jadi ibu-ibu yang berkati oleh Tuhan, pekerjaan seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga sangat berat untuk kita hadapi. Penderitaan itu sangat kita hadapi. Tetapi itulah sumpah dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Seberapa kuatkah kita menghadapi semua itu? Kita tidak mampu dan kita tidak bisa untuk melakukan semua itu. Tetapi kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Apapun pergumulan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam rumah tangga kita, ketika kita bawa dalam Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik. Karena Tuhan melihat iman kita kepada Dia. Tergantung daripada kitanya lagi. Apakah kita sedia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati ibu yang sudah menulis buku penuntun kita yang menjadi berkat kita pada pagi hari ini. Amin. Saya bacakan yang menulis buku penuntun kita, Mayor Iris Riri Sari Lengko, Opsir Koros 2 Kamarora, Divisi Palolo. Tuhan memberkati ibu ini, memberkati pelayanannya dan memberkati rumah tangganya. Amin. Amin. Kita teruskan nyanyian kita tadi, nyanyian nomor 129 ayat 3 dan ayat 4 pun dipersembahkan berjalan karena ada lagu, ada 2 lagu ini tapi saya tidak tahu. Jadi lagu ini saja kita teruskan. Masuk dalam halamannya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang Dia hadiratnya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, biar segala bangsa masyurkan cintanya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang Dia hadiratnya menyanyi pujian. Tuhan memberkati kita dan memberkati persembahan kita. Kita akan berdoa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat yang dibawakan